Selamat datang di channel Arkana Kisah. Kali ini, kita akan membawa kalian menyusuri salah satu tempat paling angker dan penuh misteri di Indonesia. Lawang Sewu. Apa kalian berani menjelajahi bangunan ini, yang dipenuhi penampakan hantu, lorong-lorong gelap, dan kisah-kisah menyeramkan yang belum terpecahkan? Dari penjara bawah tanah yang mengerikan hingga mitos gerbang menuju dunia lain, kita akan mengungkap semua rahasia di balik bangunan bersejarah ini. Siapkan nyali kalian, karena kisah-kisah menakutkan ini akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Jangan sampai ketinggalan, karena misteri Lawang Sewu segera terungkap. Siapkan dirimu untuk perjalanan menegangkan dan misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Lawang Sewu. Bangunan megah yang terletak di Semarang, awalnya dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1904 sebagai kantor pusat perusahaan kereta api. Namanya, yang berarti 1000 pintu, berasal dari arsitektur bangunan ini yang memiliki banyak pintu dan jendela, menciptakan suasana misterius. Namun, di balik keindahan arsitekturnya, Lawang Sewu menyimpan sejarah kelam yang penuh dengan penderitaan dan misteri yang belum terungkap. Pada masa pendudukan Jepang, Lawang Sewu diambil alih dan dijadikan markas militer sekaligus penjara bawah tanah. Di tempat inilah banyak tahanan yang diperlakukan dengan kejam, disiksa, bahkan dibunuh tanpa belas kasihan. Penjara bawah tanahnya yang sempit, lembab, dan gelap menjadi saksi bisu berbagai kekejaman yang terjadi di masa itu. Kisah-kisah horor tentang tempat ini mulai bermunculan sejak saat itu, membuat Lawang Sewu dikenal sebagai salah satu bangunan paling angker di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Lawang Sewu tetap berdiri kokoh, namun cerita-cerita mistis tentang bangunan ini tak pernah pudar. Banyak yang percaya bahwa arwah para tahanan yang tewas di sana masih gentayangan, tidak tenang dan mencari keadilan. Suara-suara aneh, penampakan bayangan misterius, dan perasaan tidak nyaman sering dirasakan oleh pengunjung yang datang ke Lawang Sewu, membuat bangunan ini tetap menjadi magnet bagi para pemburu hantu dan penggemar cerita horor. Penjara bawah tanah Lawang Sewu menjadi salah satu bagian paling menyeramkan dari bangunan ini. Dengan lorong-lorong sempit yang hanya diterangi oleh cahaya redup, penjara ini menyimpan cerita tentang penderitaan para tahanan yang diikat, disiksa, dan dibunuh oleh tentara Jepang. Aroma lembab dan pengap di dalam penjara tersebut memberikan sensasi mencekam yang membuat bulu kuduk merinding. Banyak saksi mata yang mengaku pernah melihat sosok bayangan hitam berkeliaran di lorong-lorong penjara. Sosok ini dipercaya sebagai arwah para tahanan yang tewas dengan tragis dan tidak pernah tenang. Suara-suara rintihan dan tangisan juga sering terdengar, terutama di malam hari ketika Lawang Sewu sudah sepi dari pengunjung. Beberapa paranormal yang datang ke tempat ini bahkan mengaku merasakan energi negatif yang sangat kuat di area penjara bawah tanah tersebut. Penjara ini juga memiliki ruang penyiksaan khusus yang menjadi pusat kengerian. Di ruangan ini, para tahanan dipaksa duduk di kursi logam yang dialiri listrik atau disiksa dengan cara-cara lain yang sadis. Tidak heran, tempat ini menjadi salah satu spot paling angker di Lawang Sewu, di mana rasa sakit dan ketakutan yang pernah terjadi seolah masih terperangkap di dinding-dinding penjara ini. Salah satu bagian dari Lawang Sewu yang tidak kalah menakutkan adalah koridor panjang yang menghubungkan satu bagian bangunan dengan bagian lainnya. Koridor ini memiliki nuansa dingin dan sunyi yang membuat siapapun yang melaluinya merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Konon, banyak pengunjung yang melaporkan melihat penampakan sosok wanita berambut panjang di sepanjang koridor ini. Wanita misterius ini dikenal dengan nama, si perawan Belanda, yang konon adalah korban bunuh diri di Lawang Sewu pada masa pendudukan Jepang. Dikatakan bahwa arwahnya masih berkeliaran, terutama di malam hari, mencari kedamaian yang tak pernah ia temukan di masa hidupnya. Beberapa pengunjung yang pernah melihat penampakannya mengaku merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyerang tubuh mereka, disertai bau anyir darah yang samar-samar tercium di udara. Penampakan hantu wanita ini menjadi salah satu daya tarik bagi para pemburu hantu yang datang ke Lawang Sewu. Meski banyak yang datang dengan tujuan mencari kebenaran, tidak sedikit yang akhirnya memilih pergi lebih awal karena tidak sanggup menghadapi atmosfer angker yang ada di koridor tersebut. Setiap langkah di koridor ini seolah membawa para pengunjung semakin dekat dengan dunia lain yang tidak kasat mata. Bunker di Lawang Sewu dikenal sebagai salah satu tempat yang paling mengerikan dan penuh dengan cerita horor.
Bunker ini digunakan oleh tentara Jepang sebagai tempat penyiksaan tahanan, di mana banyak korban tewas dengan cara-cara yang sangat kejam. Ruangan bawah tanah yang gelap dan sempit ini menjadi tempat terakhir bagi banyak tahanan sebelum mereka menemui ajalnya. Beberapa orang yang berani memasuki bunker mengaku mendengar suara-suara yang tidak jelas asalnya, seperti langkah kaki, rintihan kesakitan, dan teriakan yang memecah keheningan. Energi negatif yang sangat kuat terasa menguasai ruangan ini, membuat siapapun yang memasuki bunker langsung merasakan aura yang sangat tidak menyenangkan. Beberapa paranormal bahkan menyebut bunker ini sebagai gerbang menuju dunia arwah yang dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang tidak tenang. Selain suara-suara, penampakan hantu di bunker juga sering dilaporkan. Sosok-sosok tanpa kepala, bayangan yang bergerak sendiri, hingga arwah tentara Jepang yang masih berkeliaran sering muncul di area ini. Bunker penyiksaan di Lawang Sewu menjadi salah satu tempat yang paling dihindari oleh pengunjung yang tidak siap menghadapi kengerian yang ada di dalamnya. Di tengah Lawang Sewu, terdapat sebuah sumur tua yang juga tidak kalah misterius. Sumur ini dipercaya menjadi tempat pembuangan mayat-mayat korban penyiksaan selama pendudukan Jepang. Air di dalam sumur ini berwarna gelap dan terasa sangat dingin, seolah menyimpan kenangan kelam dari masa lalu. Menurut cerita yang beredar, banyak korban yang dilemparkan ke dalam sumur ini setelah mereka tewas atau bahkan masih hidup. Arwah-arwah korban ini dipercaya masih gentayangan di sekitar sumur, tidak bisa pergi dari dunia karena meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Pengunjung yang berani mendekati sumur sering merasa ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam sumur, meskipun tidak ada apapun di sekitarnya. Beberapa paranormal yang mencoba berkomunikasi dengan arwah di sekitar sumur mengaku mendengar bisikan-bisikan halus yang meminta tolong atau suara-suara mengerikan yang seolah berasal dari dalam sumur. Sumur ini menjadi salah satu simbol dari kegelapan yang menyelimuti Lawang Sewu, di mana masa lalu yang penuh penderitaan masih terus menghantui bangunan ini hingga hari ini. Di salah satu sudut Lawang Sewu, terdapat kamar-kamar tahanan yang dulu digunakan untuk mengurung para tawanan selama pendudukan Jepang. Kamar-kamar ini sempit, gelap, dan hanya memiliki ventilasi kecil yang nyaris tidak cukup untuk udara masuk. Banyak tahanan yang menghabiskan hari-hari terakhir mereka di sini dalam penderitaan yang tak terbayangkan, sebelum akhirnya menemui ajal mereka. Seiring berjalannya waktu, kamar-kamar ini menjadi saksi bisu dari derita yang tak terungkap. Kini, banyak yang percaya bahwa arwah para tahanan masih terperangkap di dalamnya, tidak bisa lepas dari tempat yang penuh dengan kenangan menyakitkan. Pengunjung yang pernah masuk ke kamar-kamar ini sering merasakan hawa dingin yang menusuk, meski di siang hari, dan ada pula yang mendengar suara langkah kaki atau suara rantai yang menggesek lantai. Selain itu, beberapa orang mengaku melihat penampakan bayangan yang bergerak di dalam kamar, seolah-olah ada seseorang yang masih dikurung di sana. Energi di kamar-kamar tahanan ini begitu mencekam, membuat banyak pengunjung memilih untuk tidak terlalu lama berada di dalamnya. Meskipun begitu, kisah-kisah seram ini justru menarik para pemburu misteri yang ingin merasakan sendiri atmosfer kelam di Lawang Sewu. Lawang Sewu menjadi semakin angker saat malam tiba. Salah satu bagian yang paling mengerikan adalah lorong-lorong terlarang yang menghubungkan berbagai ruangan di dalam bangunan ini. Pada malam hari, lorong-lorong ini seakan berubah menjadi dunia lain, di mana waktu terasa berhenti dan kegelapan merasuk ke setiap sudutnya. Banyak yang percaya bahwa di lorong-lorong ini, arwah-arwah penasaran sering berkeliaran. Beberapa saksi mata bahkan mengaku melihat sosok tanpa kepala yang melintas dengan cepat, membuat bulu kuduk merinding. Di tempat lain, ada yang melihat bayangan anak kecil yang berlarian namun menghilang begitu saja di ujung lorong. Suara langkah kaki yang menggema juga sering terdengar, meski tidak ada seorang pun di sana. Lorong terlarang ini menjadi salah satu tempat paling ditakuti di Lawang Sewu. Bahkan para penjaga malam di sana lebih memilih menghindari tempat ini ketika patroli malam, karena terlalu sering merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Suasana di lorong-lorong ini begitu mencekam, membuat siapapun yang melewatinya merasa diawasi dari balik kegelapan. Di salah satu bagian bangunan, terdapat ruangan besar yang dulunya digunakan oleh para pejabat Belanda untuk rapat dan bekerja. Ruang Belanda ini dikenal memiliki nuansa mistis yang sangat kuat. Meski telah lama ditinggalkan, ruangan ini tetap mempertahankan aura kemegahan kolonial yang dingin dan kaku, menciptakan suasana yang mencekam. Beberapa pengunjung yang memasuki ruangan ini sering melihat penampakan seorang pria Belanda berjas rapi yang duduk di salah satu kursi, seolah masih sibuk dengan pekerjaannya.
Sosok ini hanya muncul sekejap, namun kehadirannya terasa sangat nyata. Selain itu, aroma tembakau yang samar sering tercium di ruangan ini, meski tidak ada orang yang merokok. Ruang Belanda juga sering dihubungkan dengan suara-suara langkah kaki berat yang datang dari langit-langit. Seolah-olah, arwah para pejabat Belanda yang pernah bekerja di sana masih melakukan rutinitas mereka, meskipun sudah berpuluh-puluh tahun berlalu. Meskipun ruangan ini terlihat biasa di siang hari, suasana berubah drastis saat malam tiba, menjadikannya salah satu spot favorit bagi mereka yang mencari pengalaman mistis di Lawang Sewu. Salah satu cerita seram yang paling terkenal dari Lawang Sewu adalah tentang hantu tanpa wajah yang sering muncul di salah satu sudut bangunan. Sosok ini sering terlihat hanya sebagai bayangan hitam besar yang berdiri di pojok ruangan, menatap para pengunjung dengan kehadiran yang begitu menakutkan. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, sosok ini tidak memiliki wajah. Menurut legenda, hantu tanpa wajah ini adalah arwah salah satu korban kekejaman di Lawang Sewu yang wajahnya dihapus sebagai bentuk hukuman sadis. Dia terus berkeliaran di sekitar bangunan, mencari wajahnya yang hilang, namun tak pernah bisa menemukannya. Suara napas berat dan geraman sering terdengar sebelum sosok ini muncul, membuat pengunjung yang melihatnya langsung lari ketakutan. Keberadaan hantu tanpa wajah ini menjadi salah satu cerita yang paling menghantui Lawang Sewu. Banyak paranormal yang mencoba berkomunikasi dengannya, namun arwah ini selalu menghilang sebelum mereka bisa mendapatkan jawaban. Hingga kini, misteri tentang identitas dan kisah tragis di balik hantu tanpa wajah ini masih belum terungkap sepenuhnya. Meskipun banyak arwah yang diyakini menghuni Lawang Sewu, ada satu kisah tentang sosok penjaga tak terlihat yang konon melindungi bangunan ini dari gangguan luar. Sosok ini dikatakan sebagai roh penjaga yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan di antara arwah-arwah yang berada di Lawang Sewu. Beberapa paranormal percaya bahwa arwah penjaga ini adalah salah satu tentara Belanda yang tewas di sana dan memilih untuk tetap tinggal. Penjaga tak terlihat ini sering menampakkan diri dalam wujud bayangan tinggi besar yang berdiri di sudut-sudut bangunan. Meskipun tidak menakutkan seperti arwah-arwah lainnya, kehadirannya terasa sangat kuat dan tegas. Beberapa orang yang berani mencoba mengganggu atau merusak bagian dari Lawang Sewu sering melaporkan merasa didorong atau disentuh oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam beberapa kasus, penjaga tak terlihat ini dianggap sebagai pelindung bagi para pengunjung yang datang dengan niat baik. Namun, bagi mereka yang datang dengan niat jahat atau hanya ingin merusak, sosok ini bisa menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Hingga kini, penjaga tak terlihat tersebut tetap menjadi salah satu misteri Lawang Sewu yang sulit dijelaskan secara logika. Lawang Sewu tidak hanya dihantui oleh arwah para korban, tetapi juga oleh arwah para tentara Jepang yang pernah bertugas di sana selama pendudukan Jepang. Banyak yang percaya bahwa beberapa dari mereka mengalami kematian tragis di tempat tersebut, baik akibat perlawanan dari para tahanan atau karena mereka sendiri melakukan bunuh diri untuk menghindari rasa malu setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Sosok-sosok ini sering terlihat berkeliaran di area-area yang pernah mereka kuasai, terutama di bagian bawah tanah yang dulunya digunakan sebagai penjara dan tempat penyiksaan. Penampakan tentara Jepang sering muncul dalam wujud bayangan pria yang mengenakan seragam tentara dengan ekspresi dingin dan tanpa emosi. Mereka berjalan tegap menyusuri lorong-lorong Lawang Sewu, seolah-olah masih menjaga tempat tersebut. Beberapa saksi mata bahkan mengaku melihat tentara-tentara ini berdiri dalam barisan di salah satu ruangan besar, lalu menghilang begitu saja ketika didekati. Meski penampakan ini tidak selalu bersifat agresif, aura kegelapan dan ketakutan yang menyelimuti tempat ini semakin terasa kuat dengan keberadaan mereka. Pengunjung yang kebetulan melihat penampakan ini sering merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyerang, meskipun cuaca di luar panas. Ada yang mendengar suara langkah kaki berat di belakang mereka, namun saat menoleh, tidak ada siapapun di sana. Beberapa paranormal yang datang ke Lawang Sewu bahkan mengaku bahwa arwah-arwah tentara Jepang ini masih terperangkap di antara dua dunia, tidak bisa lepas dari masa lalu mereka yang penuh dengan kekerasan dan kematian. Mereka tetap bertahan di sana, mungkin untuk menebus dosa-dosa mereka, atau sekadar menjaga tempat yang dulu pernah menjadi markas mereka. Di antara berbagai penampakan yang terjadi di Lawang Sewu, penampakan wanita bergaun putih menjadi salah satu yang paling terkenal dan sering dilaporkan oleh para pengunjung. Wanita ini konon adalah salah satu korban dari masa kelam bangunan tersebut, entah karena dipenjara atau diperlakukan tidak manusiawi oleh penjajah.
Penampilannya yang selalu mengenakan gaun putih panjang, dengan rambut hitam panjang yang terurai, membuatnya terlihat seperti sosok klasik dalam kisah-kisah hantu di Indonesia. Penampakan wanita ini biasanya terjadi di malam hari, terutama di sekitar koridor panjang atau di salah satu ruangan kosong di lantai atas. Beberapa pengunjung yang kebetulan melihatnya menggambarkan bagaimana sosok tersebut tampak berjalan perlahan, tanpa suara, namun meninggalkan perasaan mencekam yang sangat kuat. Beberapa orang bahkan melaporkan bahwa wanita ini sempat menoleh ke arah mereka, memperlihatkan wajah yang pucat dan penuh kesedihan, sebelum menghilang begitu saja di balik pintu atau dinding. Penampakannya selalu diiringi dengan hawa dingin dan perasaan tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang sangat salah dengan kehadirannya. Wanita bergaun putih ini juga seringkali terlihat menangis pelan, terutama ketika tidak ada orang lain di sekitarnya. Suara tangisan yang lirih dan memilukan sering terdengar di malam hari, membuat penjaga malam atau pengunjung yang masih berada di dalam Lawang Sewu merasakan ketakutan yang luar biasa. Beberapa paranormal percaya bahwa wanita ini adalah roh yang tidak tenang karena kematiannya yang tragis, dan dia terus mencari kedamaian yang belum dia temukan. Kisahnya menjadi salah satu legenda horor yang paling sering dikisahkan ketika membahas keangkeran Lawang Sewu. Selain kisah-kisah horor tentang arwah yang bergentayangan, ada mitos yang lebih besar dan menakutkan yang menyelimuti Lawang Sewu. Banyak yang percaya bahwa bangunan ini tidak hanya dihuni oleh roh-roh gentayangan, tetapi juga menjadi gerbang menuju dunia lain. Menurut beberapa cerita, Lawang Sewu dianggap sebagai tempat pertemuan dua dimensi. Dunia manusia dan dunia arwah. Banyak kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logis, seperti hilangnya barang-barang, suara-suara yang tidak jelas sumbernya, dan fenomena-fenomena supranatural lainnya yang menambah misteri tempat ini. Gerbang ke dunia lain ini konon berada di salah satu bagian terpencil dari bangunan, yang jarang dikunjungi oleh orang-orang. Tempat ini sering dihindari oleh para penjaga malam karena suasananya yang sangat mencekam. Beberapa orang yang nekat mencoba menjelajah ke area ini mengaku merasakan seperti ada tarikan yang membuat mereka merasa lemas atau kehilangan arah. Mereka yang terlalu lama berada di dekat gerbang ini bisa mengalami halusinasi atau bahkan pingsan, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menguasai tubuh dan pikiran mereka. Cerita tentang gerbang ini semakin diperkuat oleh kesaksian beberapa paranormal yang pernah melakukan ritual di Lawang Sewu. Mereka mengklaim merasakan kehadiran energi yang sangat kuat dan tidak bersahabat di area tersebut. Menurut mereka, tempat ini bisa menjadi pintu bagi makhluk-makhluk dari dimensi lain untuk masuk ke dunia manusia. Meski banyak yang meragukan kebenaran cerita ini, kepercayaan tentang gerbang ke dunia lain di Lawang Sewu tetap hidup hingga kini, membuat tempat ini semakin terkenal sebagai pusat aktivitas mistis di Indonesia. Seiring dengan popularitas Lawang Sewu sebagai tempat angker, banyak paranormal yang tertarik untuk melakukan investigasi di sana. Mereka datang dengan berbagai peralatan dan teknik untuk berkomunikasi dengan arwah atau mengungkap misteri yang menyelimuti bangunan ini. Beberapa dari mereka berhasil merekam suara-suara aneh, bayangan yang muncul tiba-tiba, atau bahkan penampakan langsung dari makhluk halus yang menghuni tempat ini. Salah satu pengalaman paranormal yang paling terkenal adalah ketika sekelompok peneliti supranatural merekam suara-suara langkah kaki yang tidak terlihat di lorong-lorong gelap. Mereka juga merasakan pergerakan udara yang tiba-tiba dingin meskipun di luar sangat panas. Salah satu dari mereka bahkan sempat melihat bayangan tentara Jepang yang berbaris di sepanjang koridor, namun ketika mereka mencoba mendekat, sosok tersebut menghilang begitu saja. Energi yang ada di tempat ini begitu kuat hingga beberapa paranormal mengalami kelelahan fisik setelah melakukan investigasi di Lawang Sewu. Selain itu, beberapa paranormal yang memiliki kepekaan spiritual mengaku bisa merasakan keberadaan roh-roh di berbagai sudut bangunan. Mereka berkomunikasi dengan arwah-arwah ini dan mencoba mencari tahu kisah di balik kematian mereka. Meski tidak semua roh bersikap agresif, beberapa di antaranya menunjukkan tanda-tanda tidak suka dengan kehadiran manusia di tempat tersebut. Pengalaman ini semakin memperkuat reputasi Lawang Sewu sebagai salah satu tempat paling angker dan penuh misteri di Asia. Meskipun kisah-kisah seram menyelimuti Lawang Sewu, tempat ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata populer, terutama bagi mereka yang tertarik dengan wisata mistis dan sejarah kelam. Setiap tahun, ribuan pengunjung datang untuk melihat langsung bangunan bersejarah ini, baik untuk menikmati keindahan arsitekturnya maupun untuk merasakan sensasi mencekam dari cerita-cerita horornya.
Beberapa acara televisi dan konten YouTube juga sering menjadikan Lawang Sewu sebagai latar untuk investigasi supranatural, menambah daya tarik tempat ini di kalangan pemburu misteri. Tur malam di Lawang Sewu menjadi salah satu daya tarik utama bagi para pencari sensasi. Dengan suasana yang gelap dan sepi, para pengunjung diajak untuk menjelajahi setiap sudut bangunan yang konon penuh dengan arwah gentayangan. Mereka yang cukup berani bisa mencoba mengunjungi penjara bawah tanah, bunker penyiksaan, atau sumur gelap yang dianggap paling angker. Banyak dari mereka yang melaporkan merasakan kehadiran makhluk halus atau mengalami kejadian aneh selama tur berlangsung, membuat pengalaman di Lawang Sewu semakin sulit dilupakan. Meskipun Lawang Sewu dikenal karena kisah-kisah mistisnya, tempat ini juga menjadi saksi bisu dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Dengan memadukan unsur sejarah dan horor, Lawang Sewu menawarkan pengalaman yang unik dan tak terlupakan bagi siapa saja yang berani menjelajahinya. Baik sebagai tempat wisata atau latar cerita horor, Lawang Sewu akan terus menjadi ikon yang penuh misteri dan daya tarik di Indonesia, membuatnya tetap relevan di mata masyarakat dan para pencari misteri dari seluruh dunia.